warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pekelia di Buana, Prodi Pendidikan Ekonomi, akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan dengan anggota saya Nova Ayu Aisyah dan Alimi Rohiyat Ajanati. Kali ini saya akan membacakan materi dari bab 1 sampai bab 7, yaitu yang pertama, perhatian dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan. Yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Yang kelima, pendidikan dan pemerataan pembangunan. Yang keenam, tahap pertumbuhan ekonomi. Yang keenam yang ketujuh yaitu teori hambatan pembangunan. Untuk poin pertama yaitu perhatian dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan. Terdapat banyak hal yang menyebabkan pentingnya pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, banyaknya negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya. Yang kedua, perbedaan tingkat hidup. Yang ketiga, terdapat 67% dari penduduk dunia yang hanya menikmati kurang dari 17% dari pendapatan nasional tersebut. 4. Kesadaran dari negara berkembang untuk terus meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima yaitu hidup yang layak. Untuk poin pertama yaitu perhatian dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan. Terdapat banyak hal yang menyebabkan pentingnya pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, banyaknya negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya. Yang kedua, perbedaan tingkat hidup. Yang ketiga, terdapat 67% dari penduduk dunia yang hanya menikmati kurang dari 17% dari pendapatan nasional tersebut. 4. Kesadaran dari negara berkembang untuk terus meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima yaitu hidup yang layak. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan. Indikator diperlukan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau masyarakat. Indikator ekonomi yang pertama yaitu produk nasional bruto. Yang kedua yaitu net economy welfare. Yang kedua yaitu indikator non-ekonomi. Yang pertama, Fiscal Quality of Life Index. Yang kedua, Human Development Index. Indikator tingkat pembangunan lainnya, yang pertama garis kemiskinan, yang kedua kebutuhan dasar minimum, yang ketiga kriteria Bank Dunia. Hakikat keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh negara berkembang dapat mengalami berbagai kegagalan, menjadi pelajaran tersendiri mengenai akibat keberhasilan sesungguhnya. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suatu teori diperlukan untuk memberikan penjelasan secara sederhana mengenai gambaran situasi yang sesungguhnya. Teori ekonomi linear terdapat dalam teori pertumbuhan Adam Smith, teori pertumbuhan Karl Marx, teori pertumbuhan Rostow, dan teori pertumbuhan struktural yang dikuasai oleh teori dualisme sosial Fourier. Teori dependensia. Pada dasarnya teori ini ketergantungan bersandar kata sensi dengan membagi perekonomian dunia ke dalam dua kelompok, yaitu perekonomian negara maju dan perekonomian negara berkembang.
Yang kelima yaitu pendidikan dan pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia salah satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas, dan produktivitas masyarakat. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang dilakukan oleh tokoh pendidikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih makro pertumbuhan ekonomi. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Penganut The New Growth Theory beranggapan bahwa kecepatan perkembangan teknologi dapat tercermin pada akumulasi modal manusia yang diukur dengan pendidikan. Pendidikan dan pembangunan ekonomi di Indonesia pada tahun 1991, perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang menempatkan Indonesia menjadi negara industri. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, tahap konsumsi tinggi. Kritikan terhadap teori tahap-tahap pertumbuhan Rostow. Yang pertama, kritik Kuznets latar teori Rostow. Yang kedua, kritik Cairncross terhadap teori Rostow. Materi yang ketujuh yaitu teori hambatan pembangunan. Hambatan dalam negeri. Yang pertama, lingkungan kemiskinan. Yang kedua, efek dualisme sosial dan teknologi. Hambatan luar negeri. Yang pertama, struktur ekspor. Yang kedua, proses sebab akibat kumulatif. Faktor penghambat dalam negeri. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Yang ketiga, pertambahan penduduk dan penanaman modal. Yang keempat, pertambahan penduduk dan pemerataan pendapatan. Yang kelima, pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Yang keenam, pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan. Yang ketujuh, perkembangan penduduk dan negara pembayaran. Yang ke-8, dualisme. Yang ke-9, lingkaran perangkap kemiskinan. Faktor penghambat luar negeri. Yang pertama, perdagangan luar negeri, dan yang terakhir proses sebab akibat kumulatif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama yaitu kependudukan dan tenaga kerja, kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi di daerah, pembangunan pertanian dan industri, pembiayaan pembangunan ekonomi. Kependudukan dan tenaga kerja. Peningkatan taraf hidup dapat diukur dengan kenaikan pendapatan per kapita yang merupakan keseluruhan output real yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Yang artinya peningkatan taraf hidup tidak dapat dicapai apabila pertambahan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan output total yang dihasilkan oleh suatu negara. Negara yang berkembang menghadapi permasalahan yang lebih rumit dalam hal struktur umur penduduknya dibandingkan kondisi sebelum Perang Dunia II. Hal tersebut dapat terjadi karena pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat di negara-negara berkembang tidak dapat diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu masalah ketenagakerjaan. Keadaan yang tersebut lebih memburuk lagi setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi yang berakibat kemerosotan dalam banyak lini kehidupan berbangsa baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan-kebijakan pembangunan. Percepatan pembangunan harus segera dilakukan di negara-negara berkembang terkendala dengan keterbatasan potensi untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri. Hambatan yang muncul dengan keterbatasan teknologi sumber daya manusia yang tidak berkualitas dan keterbatasan modal yang tersedia menjadi penghalang utama negara-negara berkembang untuk mempercepat proses pembangunannya. Dalam kebijakan moneter terdapat beberapa macam kebijakan, yaitu yang pertama, mengubah tingkat cadangan minimal bank-bank komersil. Yang kedua, mengubah suku bunga dari pinjaman bank sentral kepada bank-bank komersil. Yang ketiga, mengadakan operasi terbuka. Yang keempat, menentukan prioritas dari jenis-jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersil kepada para nasabah mereka. Pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah masalah perekonomian warisan kolonial yang kemudian diperburuk dengan situasi politik yang sangat tidak mendukung. Permasalahan teknologi yang belum modern dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dengan pendidikan yang tidak merata dan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia, diharapkan akan terakhir generasi berikutnya yang berkualitas yang kemudian dapat membangun negara ini dengan teknologi yang modern untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Pembangunan pasca krisis ekonomi pada periode 1999 sampai 2004, yaitu perubahan fundamental dalam politik pada masa awal reformasi, di mana banyaknya partai dalam pemilu yang menghasilkan presiden yang tidak didukung mayoritas suara di parlemen, membuat Presiden Abdurrahman Wahid pada masa itu dijatuhkan oleh MPR yang kemudian digantikan oleh wakil presiden. Yang kedua, periode 2004 sampai 2009. Pada periode ini terjadi perubahan fundamental dalam perpolitikan, di mana peran MPR dipersempit dengan tidak lagi melakukan penyusunan GBHN, yaitu presiden yang bertugas membuat program kerja yang harus dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat daerah, di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam menyediakan lapangan kerja untuk berjalannya kegiatan perekonomian di suatu daerah. Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Yang kedua, investasi yang kurang merata. Yang ketiga, rendahnya mobilitas faktor produksi. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Yang kelima, perbedaan demografis. Yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Pembangunan pertanian dan industri. Pembangunan pada sektor pertanian menjadi suatu keharusan bagi negara-negara yang sedang berkembang, di mana memiliki jumlah penduduk yang besar dan letak wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai provinsi, yaitu di mana beras menjadi makanan pokok penduduk dan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian. Istilah industri dalam ekonomi dapat diartikan sebagai proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Proses pengolahan dimaksud dapat dilakukan secara manual, elektronik, ataupun menggunakan mesin. Industri dapat diartikan pula sebagai himpunan usaha-usaha yang sejenis yang diikuti oleh kata di belakangnya untuk menerangkan usaha dimaksud. Peran sektor industri dalam pembangunan adalah sebagai nilai tambah bagi faktor-faktor produksi. Peranan sektor industri dalam pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu strategi industri substitusi impor dan strategi industri promosi ekspor.
Pembiayaan pembangunan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara adalah tersedianya kecukupan modal. Modal memegang peranan untuk memastikan berjalannya suatu proses pembangunan dari segi pembiayaan. Tiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal penyediaan modal. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yaitu yang pertama, tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, penanaman modal asing. Pada awal pembangunan tahun 1970, pinjaman luar negeri belum dirasakan. Namun pada dasawarsa 1980, pembayaran pokok pinjaman harus dibayar karena sudah masuk jatuh tempo. Akibatnya sejak tahun fiskal 1987 sampai 1988, cicilan utang tersebut bunganya menjadi lebih besar dari pinjaman baru. Beberapa negara berkembang memiliki ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda sebagai model pembangunan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia. Pada umumnya, kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang masih sangat rendah, begitu pula dengan sumber daya alam yang harus dikelola dengan teknologi dan keahlian yang masih sangat terbatas. Secara teoritis, utang luar negeri digunakan untuk menutupi kekurangan dana pembangunan nasional yang apabila digunakan secara bijaksana dan terarah, hasil pembangunan tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan utang. Utang luar negeri dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Jika utang luar negeri digunakan pada sektor-sektor yang tepat dan investasi yang menguntungkan, maka dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa subbab materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional. Pembangunan ekonomi yang diupayakan tidak lepas dari trilogi pembangunan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.